Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pendidikan Agama Islam, yaitu Hirpan Junior. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 10, yaitu bab 4 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik atau murid diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Peserta didik atau murid mampu menganalisis implementasi fikih muamalah tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Kemudian, peserta didik atau murid dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian. Selanjutnya, peserta didik atau murid mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Serta terakhir, murid dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu asuransi syariah. Yang pertama adalah kita membahas tentang dalil asuransi syariah. Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian hadis dari Abi Salim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Salim berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya atau merendahkannya. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita masuk di pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian, sejarah berdirinya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang saat itu disebut dengan istilah akilah. Berdirinya asuransi syariah di Indonesia ditandai dengan didirikannya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Kita lihat dari aspek hukum asuransi syariah. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Islam tidak melarang adanya asuransi asal dananya dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam. Fatwa MUI yang mengatur tentang asuransi syariah adalah nomor 21/DSN dan sebagainya tentang
pedoman umum asuransi syariah. Ketentuan umum asuransi syariah. Berikut tabelnya. Ada akad, premi, klaim, tujuan, prinsip. Kita lihat dari akad dulu. Yaitu tidak mengandung gharar atau goror atau penipuan. Tidak mengandung maisir atau perjudian. Tidak mengandung riba, kezaliman, dan riswah atau suap. Tidak menggunakan barang yang diharamkan. Kemudian premi, yaitu pembayaran didasarkan atas jenis akadnya. Penentuan besaran premi berdasarkan tabel mortalita dan morbilita. Kemudian klaim, pembayaran berdasarkan akad yang disepakati. Klaim akad tijarah, hak sepenuhnya peserta, perusahaan wajib untuk memenuhi. Kemudian ada klaim akad tabaruk, hak sepenuhnya peserta, perusahaan memenuhi sebatas kesepakatan dalam akad. Kemudian tujuan, meringankan dan meningkatkan kesejahteraan peserta. Selanjutnya, memperoleh pembayaran ganti rugi jika mengalami kerugian. Kemudian prinsip dari asuransi syariah adalah sebagai bentuk perlindungan dan tolong-menolong, kemudian sebagai bentuk berbagi risiko dan keuntungan, kemudian wujud bermuamalah dan unsur kebaikan, serta proses musyawarah asuransi. Istilah-istilah asuransi secara umum Anda sering baca di buku-buku ekonomi atau akuntansi. Kemudian kita lihat perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ada 8 yang penting untuk diketahui. Yang pertama adalah aspek dewan pengawasan. Kemudian kalau asuransi syariah, dewan pengawasan syariah. Kalau asuransi konvensional tidak ada. Kemudian kontrak atau akad. Kalau asuransi syariah ada akad tabarruk, tijarah, dan wakalah. Kemudian asuransi konvensional jual beli. Aktivitas investasi. Asuransi syariah menggunakan prinsip syariah dan bagi hasil. Kemudian asuransi konvensional menggunakan investasi dana berdasarkan bunga. Ingat kata kuncinya, bunga dan bagi hasil. Kemudian aspek kepemilikan dana, asuransi syariah milik nasabah, kemudian perusahaan hanya mengelola dana. Sementara asuransi konvensional yaitu milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menggunakan dana tersebut. Aspek pembayaran klaim. Kalau asuransi syariah, sumber dana klaim berdasar dari dana rekening tabarruk. Sedangkan asuransi konvensional, sumber dana klaim berasal dari rekening dana perusahaan. Profit, aspek profit. Kalau asuransi syariah, keuntungan dibagi sesuai prinsip bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan. Aspek sistem akuntansi. Asuransi syariah, cash basis, pencatatan pendapatan perusahaan dilakukan saat pembayaran diterima. Kemudian asuransi konvensional menggunakan sistem accrual basis, bahwa pencatatan pendapatan perusahaan dilakukan berdasarkan transaksi yang ada. Kemudian aspek prinsip dasar pengelolaan risiko. Asuransi syariah menggunakan risk sharing, risiko ditanggung oleh sesama anggota asuransi. Kemudian kalau asuransi konvensional itu prinsipnya risk transfer. Risiko yang dilakukan dengan memindahkan risiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Lanjut, kita lihat manfaat asuransi syariah. Yang pertama adalah terbebas dari riba dalam praktek ekonomi. Pengelolaan dana berdasarkan syariat Islam. Kemudian, peserta asuransi mendapatkan pembagian keuntungan secara adil. Menumbuhkan rasa tolong-menolong, terbebas dari risiko yang terjadi di masa mendatang karena sistem pengalihan risiko. Terakhir adalah premi yang dibayarkan peserta
tidak akan hangus. Itulah manfaat asuransi syariah. Kemudian praktik asuransi syariah dalam kehidupan. Asuransi jiwa syariah, ada asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, dan ada asuransi haji dan umrah. Kita masuk di bagian yang kedua. Yang sering Anda dengar adalah bank. Cuman hari ini kita bahas tentang bank syariah. Sebelum lebih lanjut kita kepada perbedaan bank syariah dan bank konvensional, kita lihat dulu pengertian daripada bank syariah. Pengertian bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau hukum syariah. Selanjutnya, pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kita lihat selanjutnya adalah sejarah berdirinya bank syariah. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai tahun 1980 melalui diskusi yang bertema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian tahun 1990 MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam pertama di Indonesia. Kemudian tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 diselenggarakan Musyawarah Nasional keempat MUI yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kita lihat sekarang dasar hukum dan ketentuan daripada bank syariah. Pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian, aktivitas kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kita lihat sekarang tujuan bank syariah, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat yang dilakukan dengan prinsip menyeluruh, kafah, dan konsisten atau istiqomah. Kita lihat prinsip bank syariah, yaitu menjalankan fungsi menghimpun dana masyarakat berdasarkan syariah Islam, yaitu di dalamnya ada akad wadiah dan akad mudharabah. Kemudian menyalurkan dana berdasarkan syariat Islam, terbebas dari unsur riba, terbebas dari unsur maisir perjudian, terbebas dari unsur gharar penipuan, terbebas dari unsur haram, terbebas dari unsur zalim, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan yang paling penting dari prinsip bank syariah adalah dilarang melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Kita sekarang masuk di perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Anda sering melihat bank, merek bank A, B, C, sampai D, namun sekarang sudah banyak sekali bank syariah. Yang kalau kita lihat hari ini, yaitu disebut dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Ada juga bank-bank yang dulunya konvensional sekarang berubah menjadi bank syariah. Secara umum kita lihat sekarang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kita lihat kriteria pendapatan. Kalau bank syariah yaitu sistem bagi hasil. Kemudian bank konvensional sistem bunga. Objek atau investasi bank syariah halal.
bank konvensional, halal, dan haram. Kriteria: hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Bank syariah, penjual dan pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Kalau bank konvensional, debitur, pihak yang berhutang, dan kreditur, pihak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya, Dewan Pengawas. Di bank syariah ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank konvensional tanpa DPS atau tanpa Dewan Pengawas Syariah. Pengelolaan dana. Bank syariah berdasarkan syariah Islam, bank konvensional berdasarkan hukum formal negara. Kemudian sistem akuntansi. Kalau bank syariah cash basis, kemudian bank konvensional accrual basis. Nanti di pelajaran ekonomi dan akuntansi Anda bisa memperdalam tentang beberapa istilah atau sistem akuntansi. Selanjutnya, pengelolaan denda. Kalau di bank syariah tidak ada, kalau bank konvensional terdapat pengelolaan denda. Ya, selanjutnya kita lihat manfaat bank syariah dan praktik bank syariah pada kehidupan. Manfaat bank syariah yang pertama, tentunya terbebas dari riba dalam praktik ekonomi, kemudian pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam, kemudian penghitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil, dana yang disimpan nasabah dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan. Kemudian manfaat terakhir adalah dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Sekarang kita lihat praktik bank syariah pada kehidupan. Ada namanya tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, rahan, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu koperasi syariah. Pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, yang seluruh kegiatannya dilakukan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Sejarah koperasi syariah. Perkembangan koperasi yang berlandaskan syariah di Indonesia pertama kali lahir dalam bentuk paguyuban usaha bernama Syarikat atau Serikat Dagang Islam yang disebut atau disingkat SDI, yang didirikan oleh Haji Saman Hudi. Koperasi syariah pertama di Indonesia lahir pada tahun 1992. Koperasi syariah. Kita lihat sekarang dasar hukum, yaitu Al-Quran dan hadis, Pancasila dan Undang-Undang 45, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah KUKM nomor 16 sampai akhir tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, dan terakhir adalah kekeluargaan dan kepentingan bersama. Kita lihat sekarang ketentuan hukum. Semua kegiatan di koperasi syariah adalah kegiatan yang halal, bermanfaat, menguntungkan, dan bagi hasil. Selanjutnya, menjalankan fungsi dan peran sebagai badan usaha. Kemudian, setiap usaha yang dilakukan harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan terakhir adalah setiap usaha yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kita lihat tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah bertujuan meningkatkan ekonomi para anggota, menyejahterakan masyarakat secara umum,
serta membangun perekonomian Indonesia sesuai prinsip-prinsip Islam. Prinsip koperasi syariah. Kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki secara mutlak. Setiap manusia berhak bermuamalah sesuai ketentuan syariah. Umat manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala yang berperan dalam kemakmuran di bumi. Prinsip terakhir adalah menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua yang berhubungan dengan riba. Sekarang kita lihat perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Ini salah ketik, seharusnya koperasi, bukan bank. Ya, yang pertama adalah pendapatan, yaitu bagi hasil. Kalau koperasi syariah bunga, pengawasan berfokus pada kinerja pengelolaan koperasi sesuai syariah Islam, kejujuran internal, penyaluran dana, dan pembagian hasil. Kalau koperasi syariah, koperasi konvensional maksudnya berfokus pada kinerja pengelolaan koperasi. Sekarang kita lihat kriteria pengelolaan dana. Kalau koperasi syariah berdasarkan syariah Islam, kalau koperasi syariah konvensional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan. Penyaluran produk. Koperasi syariah produk dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi konvensional memperlakukan sistem kredit dan menerapkan sistem bunga. Kemudian lembaga zakat berfungsi sebagai lembaga zakat. Kemudian kalau koperasi syariah tidak berfungsi sebagai lembaga zakat. Selanjutnya kita lihat manfaat koperasi syariah. Yang pertama, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan SDM para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan berprinsip sesuai prinsip syariah. Mewujudkan dan meningkatkan ekonomi nasional, menjadi wadah atau mediator menghubungkan penyandang dana dan pengguna dana agar lebih optimal. Terakhir adalah membuka dan memperluas lapangan kerja bagi para anggota dan masyarakat. Praktik koperasi syariah. Penerapan dalam bidang bisnis atau tamwil. Kita mengenal namanya BMT. Meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Kemudian penerapan dalam bidang sosial atau mal meliputi kegiatan menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kita masuk di bagian akhir bahwa asuransi, bank, dan koperasi syariah adalah wadah bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong. Kata kuncinya saling tolong-menolong, membantu, mempererat persaudaraan, dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata. Adanya asuransi, bank, dan koperasi nasional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala seperti riba, penipuan, perjudian, suap, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Ketiga, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Demikian materi kita pada hari ini. Yang paling penting yaitu bagaimana kita mengamalkan setiap materi-materi yang ada pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.